Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah bertemu dan berjumpa melalui Zoom meeting yang kita manfaatkan ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi wasilah, menjadi sebab dilancarkannya segala urusan, dimudahkannya segala cita-cita, dan selalu mendapatkan bimbingan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut bergabung bersama-sama mengembangkan, menyebarkan dakwah kita. Mudah-mudahan setelah kita mengajak, yang diajak oleh kita dibukakan pintu hatinya oleh Allah untuk mudah bersama-sama bersilaturahim di dalam kegiatan kajian di pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Pak Riyadi yang telah menyiapkan fasilitas Zoom meeting ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut bergabung di dalam aktivitas ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak untuk mendoakan ini. Ada para jamaah kita yang masuk ke informasi ini bahwa ada beberapa orang yang sakit, baik yang sakit di rumah, yang siap untuk operasi, yang siap untuk menjalankan pelayanan dokter di rumah sakit. Semuanya kita doakan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan selalu sehat walafiat, dengan sehat yang produktif, sehat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yugadiru saqama. Amin. Kemudian yang sedang sehat, mudah-mudahan sehat yang produktif tadi, sehat yang disebut dalam bahasa doanya sehat walafiat. Dan juga hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum kita mengungkap apa yang telah disampaikan tema pada hari ini, saya ingin membacakan dahulu tentang pertanyaan dari salah seorang jamaah kita yang masuk kepada kami. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, begitu bahasa indahnya ya. Izin bertanya, bagaimana cara mengajak teman yang non muslim untuk masuk agama Islam? Pertanyaannya begitu. Karena sepertinya dia tertarik kepada agama Islam. Adab-adabnya seperti apa? Nah, gitu ya. Syukron, wah gitu. Syukron, terima kasih
Nah, kemudian mudah-mudahan doa yang bertanya ini berdoa memohon didoakan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berdakwah itu ilallah gitu ya. Di dakwah itu ilallah adalah kewajiban setiap muslim dakwah itu. Baik laki-laki maupun perempuan yang telah akil baligh maupun kewajiban untuk mengemban tugas dakwah, karena berdakwah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para pengikutnya. Sebagaimana ayat yang sudah kita ketahui, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan, inilah agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Itu surat Yusuf ayat 108. Kemudian juga mengenai perintah untuk berdakwah, ayatnya sering kita baca, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ada pertemuan, mungkin dosen sambil mengajar, guru sambil menyampaikan ilmu, ya, ataupun atasan ketika ketemu sama bawahan, teman sama teman, sampaikanlah ajakan untuk mungkin untuk beramal soleh, untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menyantuni fakir miskin, menyayangi orang-orang yang anak yatim. Nah, itu juga dianjurkan, mungkin disampaikanlah, atau untuk hal ibadah gitu. Kemudian di dalam dakwah yang telah diungkapkan pada subuh yang lalu, metodenya sama seperti yang telah dijelaskan, yaitu bil hikmah gitu, wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah itu selalu begitu. Jadi metodenya bil hikmah dan juga nasihat, ya, nasihat penjelasan yang baik dan membantah mereka dengan cara yang baik pula. Kemudian adab dan tahapannya, pertama mengenalkan terlebih dahulu tentang ketuhanan, ya. Yang kedua mengenalkan akhlak Islam. Nah, akhlak Islam contohnya tentang saling tolong menolong, peduli terhadap sesama, saling menyayangi, dan akhlak-akhlak yang mulia lainnya. Mengenalkan bagaimana seorang muslim beribadah, misalnya dengan mengajak terlebih dahulu, nah gitu ya, misalnya dengan mengajak terlebih dahulu mengunjungi tempat-tempat ibadah dan sebagainya gitu. Jadi apabila dakwah telah sampai kepada mereka, maka pilihan berada di tangan mereka, karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Pertanyaan ini datangnya dari dari Ibu Dewi Rahma Sari, ini mahasiswa S3 di Uninus. Mudah-mudahan dengan pertanyaan dan jawabannya menjadi tambahan informasi di pagi hari ini. Terima kasih kepada yang telah menanyakan, dan mudah-mudahan jawaban bisa diterima dengan leluasa, bukan untuk kepuasan tapi untuk tambahan informasi ini. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, mari kita teruskan bahasan kita di pagi hari ini, yang temanya sudah disampaikan jauh-jauh hari ataupun kemarin sore, yaitu mohon disiapkan. Nah, inilah temanya,
kajian surah Al-Isra ayat 32, solusi Islam dalam mengatasi pornografi dan porno aksi. Nah, ini judulnya. Bagaimana ini Islam? Bagaimana solusi Islam dalam mengatasi pornografi dan porno aksi? Nah, ini. Ayat yang diungkap di dalam pengajian ini surat Al-Isra ayat 32, mari kita lihat bersama-sama, mudah-mudahan dengan melihatnya, dengan membacanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sekali lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, ini. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ini Allah menggambarkan, menjelaskan. Pertama, janganlah kamu mendekati zina. Jadi larangan ini larangan mendekati, ya. Di perbuatan itu memang berasal dari pendekatan. Nah, Allah menegaskan, janganlah kamu mendekati zina. Mengapa? Zina itu sungguh suatu perbuatan keji. Nah, ini. Dan suatu jalan yang buruk. Ini arti dari ayat yang kita baca. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu yang menjelaskan tentang sebab turunnya surah Al-Isra ayat 32 ini adalah dari tafsir Ibnu Katsir, bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk berzina. Coba itu ya. Datang meminta izin untuk berzina. Sontak dengan tegas Rasulullah SAW pun melarangnya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Datang ke Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, gitu ya. Saya mau minta izin. Izin apa? Izin untuk berzina. Jadi itu datangnya ke orang pilihan Allah, dan tidak salah datang kepada Rasulullah meminta izin, karena yang diungkap dalam tafsir ini dengan pertanyaan itu, dengan permohonan itu, itulah yang menyebabkan turunnya ayat yang sedang kita baca ini. Kemudian setelah kita membahas asbabun nuzul, interpretasi para mufasir. Nah, ini interpretasi para mufasir. Dalam kitab tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang semua hambanya untuk mendekati zina, karena hal itu merupakan perbuatan yang sangat buruk. Sebagaimana Allah memberikan sebuah alasan kepada, atau kenapa dilarangnya mendekati berzina dengan firman-Nya. Al-Maraghi juga menandaskan bahwa lafaz fahisyah pada ayat tersebut sebagai perbuatan yang sangat buruk dan banyak memuat kerusakan-kerusakan.
Nah, itu dari tafsir Al-Maraghi yang kita kenal. Kemudian dalam kitab As-Sabuni ini, dalam Safwat At-Tafasir ya, menjelaskan bahwa larangan mendekati zina lebih tegas dan keras daripada larangan melakukan berzina. Nah, ini. Kenapa demikian? Sebab kalimat wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, mengandung arti larangan mendekati atau melakukan segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina, seperti memandang, menyentuh, merayu, mencium, memeluk, dan sebagainya. Nah, itu yang diungkapkan dalam tafsir As-Sabuni. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahkan dalam ayat di atas diawali dengan sigot nahyi. Kaidah usul fikih mengatakan pada dasarnya larangan itu menunjukkan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Dengan demikian, semua perbuatan yang dapat menghantarkan pada zina atau setiap perilaku yang memancing-mancing seseorang berbuat zina, baik dalam bentuk pornografi maupun porno aksi, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Itu dalam sigot nahinya dan penjelasannya dari usul fikihnya. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah pemuda yang menjadi sebab turunnya Al-Isra 32 nih, kisahnya ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah, pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Maka para sahabat yang hadir memusatkan pandangan ke arah pemuda itu dan menghardiknya. Diam kamu, diam kamu. Gitu ya. Saat terjadinya itu, namun Rasulullah tidak memarahi pemuda itu. Beliau justru bersabda, dekatkanlah ia kepadaku, dekatkanlah ia kepadaku. Setelah pemuda itu mendekat, Rasulullah bersabda, duduklah pemuda, duduklah. Pemuda itu pun duduk, dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya. Ini sangat indah ini. Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Nah, ini. Jadi bukan mengatakan yang lain, tapi berupa pertanyaan yang perlu dipikirkan. Kemudian selanjutnya, setelah pertanyaan itu disampaikan, ya, pemuda itu menjawab, tidak, ya, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Maka Rasulullah bersabda, orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap ibunya. Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap anak perempuannya. Kemudian selanjutnya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap saudara perempuannya. Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap bibimu? Tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap bibinya.
Nah, itu dialog Rasul dengan si pemuda tadi. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ulangi, Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Doa ini sangat mendasar, ya, sangat memiliki makna yang paling mendalam untuk menyelamatkan seorang pemuda dari dialog pertanyaan tadi. Allahumma gfir dzanbahu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbahu, dan bersihkanlah hatinya. Bersihkan itu dari hayalan, pikiran, ya, bayangan gitu. Terus wa hassin farjahu, serta peliharalah farjinya. Ini yang diungkap dalam penjelasan di pagi hari ini. Kemudian yang selanjutnya, hadirin jamaah yang berbahagia, mana ayat. Di antara yang Allah tetapkan dan wasiatkan adalah larangan untuk mendekati zina, walau hanya sekedar mendekati belum melakukannya. Karena zina dalam hukum Allah adalah sebuah perbuatan keji, kelakuan yang sangat buruk, tidak dapat bisa diterima oleh tabiat, akal, dan syariat. Dan jalan yang dapat menghantarkan kepada zina adalah seburuk-buruknya jalan yang dapat memberikan efek negatif serta merusak nasab dan keturunan. Jadi saya ingin mengulangi tentang maknanya itu. Di antara yang Allah tetapkan dan wasiatkan adalah larangan untuk mendekati zina. Mendekati, ya. Yang dikatakan tadi mendekati, ya itulah cara-cara yang mungkin awalnya, nah gitu ya, selanjutnya, kemudian, akhirnya. Nah ini, maka pendekatan menjadi awal terbukanya perbuatan yang mengarah kepada zina. Makanya yang dilarang oleh Allah mendekatinya. Mengapa? Karena zina dalam hukum Allah adalah sebuah perbuatan keji. Perbuatan keji itu kelakuan yang sangat buruk, tidak dapat bisa diterima oleh tabiat. Nah, oleh akal nggak diterima itu zina itu. Walaupun bagaimanapun akal, ya, sehebat-hebatnya akal atau seburuk-buruknya akal, tidak menerima itu. Dan juga syariat. Dan jalan yang dapat menghantarkan kepada zina adalah seburuk-buruknya jalan yang dapat memberikan efek negatif serta merusak nasab dan keturunan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hikmah ayat. Nah, kita lihat hikmahnya apa ini. Haram melakukan hal yang dapat mengantar kepada zina. Seperti, nah ini yang diungkap lagi nih, seperti ini, memandang dengan syahwat. Memandang teh melong, bahasa Sunda nama melong teh menatap teh ya ningali begitu, cuman melihatnya agak tajam gitu ya, ada maknanya. Kemudian berbicara dengan perempuan asing, maksudnya perempuan asing, perempuan lain, ya, dan menyentuhnya. Nah ini serta haramnya zina. Dan ini lebih ditekankan lagi itu dalam tafsir yang kita kaji. Itu hikmah ayat, datangnya ayat, turunnya ayat. Terus selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak negatif mendekati zina dan berzina
Pertama, merusak kehormatan kaum mukminin. Nah ini, rusak itu kaum mukminin. Kedua, dimasukkan ke neraka jahanam serta dibakar dengan panasnya dan menetap di dalamnya untuk waktu yang lama. Na'udzubillahi min dalik. Ini nih mesti diresapi. Membacanya pelan-pelan. Membacanya dengan hati yang paling dalam. Tentang negatif-negatif mendekati zina itu. Merusak kehormatan, ya. Merusak kehormatan kaum mukminin walaupun apapun hebatnya, apapun terhormatnya, terjerumus kepada hal itu, merusak kehormatan kaum mukminin. Yang kedua, dimasukkan ke neraka jahanam ini, serta dibakar dengan panasnya dan menetap di dalamnya untuk waktu yang lama. Na'udzubillah min dalik. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai pendidikan ini sekarang. Di setiap ayat ini kita selalu menampilkan ini karena memang pendidikan itu merupakan gerbang yang paling pertama dan utama untuk melakukan pendekatan, pembinaan, pembimbingan kepada siapapun supaya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Sering saya katakan pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berubah ke arah yang lebih baik. Nah itu pandangan tentang makna pendidikan yang sering kita ungkapkan. Jadi upaya, tapi sadar dan juga terencana. 3 kata kuncinya dalam mendidik itu: upaya sebagai usaha. Maka ketika kita berupaya, awali dengan doa. Sebelum mendidik itu dengan doa, ya Allah berikan jalan yang mudah untuk menyampaikan pesan-pesanmu ya Allah. Orang tua mendidik anak, guru mendidik murid-muridnya, orang mendidik teman-temannya. Awali dengan permohonan kepada Allah supaya kita ketika memasukkan ajakan itu, Allah bukakan pintu hatinya. Maka mengajarkan untuk menjauhi yang munkar dan berbuatlah yang baik. Ini adalah nilai pendidikan dari ayat yang kita ungkap. Jadi mengajarkan kita, mengingatkan kita, menunjukkan kepada kita supaya berupaya sejauh mungkin, berupaya sekuat mungkin untuk menjauhi yang munkar dan berbuatlah yang baik. Jadi mengajarkan untuk menjauhi yang munkar dan berbuat yang baik. Mungkin di sela-sela sedang memberikan kuliah, sedang ceramah, sedang kuliah umum, sedang di seminar-seminar yang sifatnya umum, sampaikanlah balighu anni walau ayah. Sampaikan pendidikan, sampaikan pesan-pesan moral, akhlak, budi pekerti, budi perangi, sopan santun. Kan kadang-kadang sekarang anak sudah mulai agak kurang sopan sekarang. Sepertinya begitu. Nah ini para pendidik punya kewajiban. Kedua, melarang kita untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Nah mungkin di rumah ya, ketika ada anak laki-laki, anak perempuan, sampaikanlah bagaimana adab bergaul, bagaimana adab berpakaian, bagaimana adab bertemu sama teman-teman yang berbeda jenis kelamin gitu ya. Nah itu juga sampaikan, kamu ini kamu laki-laki, ini ademu perempuan. Kalau bicara tuh yang sopan, ini kata bapaknya. Di samping bapaknya juga ketika bicara pada istrinya sopan juga gitu. Kenapa? Karena sopan santun bapak terhadap istri, terhadap anak itu sedang menanamkan, sedang menginternalisasikan nilai-nilai moral di tengah-tengah keluarga. Ketika ada sedikit clash ibu dan bapak, jangan di depan anak-anak. Bawalah ibu ke kamar, tutupkan pintu rapat-rapat, padamkan lampu, tutup gordeng, bicara berdua. Jangan di depan anak-anak ketika akan saling mengungkapkan hal-hal yang perlu diungkapkan tapi di tempat yang aman. Jangan melotot di depan anak.
Jangan mengepalkan tangan di depan anak. Anak-anak itu nanti kan menonton ibu dan bapak yang sedang melakukan drama satu babak misalnya, gitu ya. Jangan mengikuti langkah setan. Nah ini. Dan sabarlah dalam menguasai nafsu dalam hati. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu aduwwum mubin, itu kata Al-Quran begitu. Setan itu musuh yang nyata, musuh gerot kata orang Sunda gitu ya. Musuh yang betul-betul, tidak ada musuh yang paling berat itu adalah kita berhadapan, bermusuhan dengan setan laknatullah. Maka bagaimana kita menyampaikan pesan pendidikan kepada anak-anak supaya menjadi orang yang sabar, supaya menjadi orang yang bisa menahan emosi, supaya selalu senyum. Masya Allah ya, ketika ada orang yang marah, lawan dengan senyum. Ketika ada orang yang melotot, lawan dengan senyum. Ketika ada orang yang uring-uringan, nah Pariyadi apa uring-uringan ya? Itu lawan dengan kata-kata yang menyenangkan. Itu pendidikan. Jangan terpedaya dengan kenikmatan dunia yang sementara. Nah ini. Jangan terpedaya dengan kenikmatan dunia yang sementara. Dunia itu, kenikmatan itu memang dikejar, dicari, tapi jangan terpedaya. Bolehlah mencari dunia, silakan cari dunia, bahkan banyak doa-doa untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban. Yang tidak boleh itu adalah terpedaya. Terpedaya dengan kenikmatan dunia yang sementara. Itu nilai-nilai pendidikan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian bahaya zina sekarang, merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil dari perbuatan perzinaan? Jadi ragu-ragu ini si mama ini kok kapan hamilnya? Bapak teh keluar kota teh lama banget. Nah misalnya naudzubillah ya, itu merusak turunan. Walaupun tidak diungkapkan, mungkin di dalam hatinya ngomong dalam hatinya, masya Allah, naudzubillah, istighfar, menangis, mengeluh air mata, mungkin inilah yang merusak keturunan. Kalau sudah rusak, ini anak siapa? Ini bagaimana nanti yang menjadi walinya ketika akan dinikahkan misalnya ya. Kemudian kalau sudah meninggal dunia ini warisnya bagaimana urusannya? Nah ini panjang lebar ceritanya, makanya merusak garis keturunan. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Nah ini menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan. Kalau sudah gelisah, resah, susah itu, susah ini, ya karena adanya sesuatu hal yang di dalam jiwanya yang hanya tahu dirinya dengan Allah ya, namun di situ ya terus saja menghunjam pada perasaannya, timbul kegoncangan, timbul kegelisahan dalam kehidupan bermasyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nah ini merusak ketenangan hidup berumah tangga. Jadi yang asalnya rumah tangga tenang ya, tenang, tentram, harmoni, jadi rusak. Yang biasanya senyum jadi tidak ada senyum. Jadi saling curiga mencurigai. Kenapa terlambat datang? Kemana dulu? Coba sebutkan dari mana asal, kemana, mau kemana? Waduh, dari memang di situlah asal mulanya dari hal yang tadi itu merusak ketenangan. Biasanya kalau ditinggalkan itu tenang saja, tapi setelah adanya itu menjadi hilang ketenangan. Menghancurkan rumah tangga, ini yang paling berat. Semuanya berat sih, semuanya bahaya gitu ya. Jangan dipilih ini semuanya bahaya nih. Jadi jangan ini yang mana dulu ya, gak usah begitu. Semuanya ini zina itu membahayakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melakukan zina dapat memupuk dosa yang menghilangkan sikap waro atau menjaga diri. Nah ini, melakukan zina dapat memupuk dosa yang menghilangkan sikap waro. Apa waro itu? Ya, waro apa? Atau menjaga diri. Nah itu ya. Jadi di situ
Jadi si kaparo itu jadi hilang ya, menghilangkan si kaparo ya, mungkin api gitu ya, ya asalnya ya mungkin selalu ya apa yang di dalam perasaan itu, nah gitu ya. Maka di situ melakukan zina dapat memupuk dosa dan menghilangkan si kaparo, bisa menghilangkan rasa kaera gitulah ya, bisa menghilangkan ya hal-hal yang sifatnya yang tidak biasa gitu. Dan juga bisa menghilangkan menjaga diri. Nah itu jadi hilang gitu. Melakukan zina dapat merusak martabat pelaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan masyarakat, sehingga pelaku zina tidak memiliki rasa malu lagi. Naudzubillah, ini bahkan bangga dengan zinahnya, yo saya sudah berzina, wah dengan si Aib, masya Allah, naudzubillah. Melakukan zina dapat merusak martabat pelaku di hadapan Allah. Pelaku zina akan kekal dalam kemiskinan dan tidak akan merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Kurang apa sih? Kurang apa sih? Tapi masih tetap melakukan yang dilarang. Kurang apa? Memang pelaku zina akan kekal dalam kemiskinan, di perasaannya kurang dan tidak akan merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Pelaku zina akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi pelaku zina akan dicampakkan, akan dimasukkan, akan digebruskan, akan didorong ya, akan dihantam gitu, dimasukkan ke dalam neraka jahanam ataupun ke dalam neraka yang paling ya mengerikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pelaku zina akan terputus tali silaturahminya, menjadi sifat zalim, durhaka pada orang tua, mendapatkan nafkah atau pekerjaan yang haram, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunannya. Pelaku zina akan rusak masa depannya, pelaku zina akan mendapatkan aib berkepanjangan, pelaku zina dapat memicu pertengkaran, permusuhan sampai pada dendam, pelaku zina dapat terjangkit penyakit berbahaya. Ini bahaya zina. Banyak sekali, ini mesti disosialisasikan kepada anak kita, kepada siapapun, kepada murid-murid kita, kepada siapapun, supaya semuanya selamat dari hal-hal yang bahaya ini. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, masalah yang harus segera diselesaikan dan ditangani dengan baik, pornografi dan porno aksi. Apa itu pornografi? Apa itu pornografi? Nah di sini ada apa itu pornografi dan porno aksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah segala bentuk tulisan atau gambar yang sengaja dirancang untuk merangsang gairah seksual seseorang. Nah itu kata Kamus Besar ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pornografi adalah segala bentuk tulisan atau gambar ya, gambar itu yang sengaja dirancang untuk merangsang gairah seksual seseorang. Sedangkan porno aksi adalah gejala bentuk gerak atau aksi yang dilakukan oleh seseorang, baik laki-laki atau perempuan, dan bisa membangkitkan birahi seksual manusia. Nah itu hadirin jamaah yang berbahagia, dan bahasan selanjutnya adalah tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar. Mari kita baca bersama-sama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan berkah dari membaca ayat ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa humul muflihun. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberkahi kita.
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu orang yang selalu mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memerangi pornografi dan porno aksi sekarang setidaknya ada 3 langkah. Ini 3 langkah nih. 3 langkah, 3 cara minimal ini yang harus dilakukan. Mungkin masih banyak, ini minimal saja, minimal. Pertama, sebagai realisasi dakwah dengan tangan dakwah bil yadihi itu, ya, pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dan pembuat kebijakan harus bersikap tegas dalam mengkikis habis pornografi dan porno aksi serta memberikan hukuman yang berat bagi para pelanggarnya. Itu apa di dalam hadis kan ada ya, hadisnya itu ya yang diungkapkan, apabila kamu melihat suatu kemunkaran gitu ya, man ro'a minkun munkaron pal yugoyir biyadi. Nah, itu hadisnya. Di yang pertama itu adalah pal yugoyir biyadi, sebagai realisasi dakwah dengan tangan, ya, dengan tangan bil yadi ini. Pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dan pembuat kebijakan harus bersikap tegas dalam mengkikis habis pornografi dan porno aksi serta memberikan hukuman yang berat bagi para pelanggarnya. Kedua, kita harus memfungsikan kembali lembaga sensor film sebagai lembaga yang memiliki aturan yang definitif, mempunyai kontrol selektif, mengedepankan moral umat, dan yang paling penting, lembaga tersebut harus mempunyai komitmen moral dalam memberantas pornografi dan porno aksi. Kedua, ya ketiga kalau sudah kedua. Ke-1 tadi sudah kan, kedua udah bagus. Nah, sekarang ketiga. Apa ketiga ini? Kita sebagai warga negara harus ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam memerangi pornografi dan porno aksi. Di antaranya para ulama, wahai para ulama, wahai para dai, para mubaligh dan guru harus berdakwah di masyarakat bahwa pornografi dan porno aksi itu berbahaya dan haram hukumnya menurut agama. Juga sampaikan nih kepada halayak, kepada para dai tadi kan, di situ ya para ulama ya juga menyampaikan pesan-pesan tadi. Nah, itu juga. Kemudian hadirin bahagia yang selanjutnya, menguatkan iman dengan mengembalikan kepada Allah. Nah, ini ya. Menguatkan iman, mengembalikan kepada Allah, ini mengembalikan kepada Al-Qur'an ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an suatu yang menjadi obat, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
Ini penguatan iman nih dengan mengembalikan kepada Al-Qur'an ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah ini, maksiat masuk ke dalam diri ya seorang hamba melalui 4 pintu. Nah ini. Jadi disebutkan di sini ya, maksiat masuk ke dalam diri seorang hamba melalui 4 pintu nih. Maka jagalah 4 pintu itu. Yang pertama pandangan mata. Nah ini mata nih. Mata gimana nih? Pandangan mata. Kedua gambaran dalam hati. Wah, sudah mata turun ke hati nih. Terus ketiga ungkapan kata-kata. Wis. Kemudian langkah nyata untuk sebuah perbuatan. Nah ini saya ingin mengulangi lagi nih. Maksiat masuk ke dalam diri orang ya, manusia dapat masuk ke dalam diri seorang hamba. Maksiat masuk ke dalam diri seorang hamba melalui 4 pintu. Maka jagalah 4 pintu itu. Satu, pandangan mata. Mata untuk apa? Untuk melihat. Untuk apa? Untuk menatap. Untuk apa? Untuk mengamati. Nah, ini bagaimana ini? Memanfaatkan mata kepada hal yang positif. Gambaran dalam hati. Nah, kalau sudah di mata ini masuk ke hati, membayang-bayangkan, gitu ya. Nah, di situ. Yang ketiga, ungkapan kata-kata. Wah, keluar ungkapan kata-kata. Selanjutnya, langkah nyata untuk sebuah perbuatan. Nah, inilah. Jadi ujung-ujungnya, awal-awalnya itu langkah-langkahnya dari 4 hal yang diungkapkan tadi. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, stop pornografi dan porno aksi. Wah, ini kalimatnya sangat sangat seksi. Stop pornografi dan porno aksi gitu ya. Kewajiban orang tua terhadap anak agar tidak terpengaruh pornografi dan porno aksi. Satu, orang tua membuat aturan. Hei anak-anakku, tidur jangan terlalu malam, kamu jangan lihat-lihat, ayo aja nonton aja, buat aturan. Nah itu. Terus mengalihkan perhatian anak. Nah, alihkan perhatian anak. Kalau anak senang kepada hal-hal yang sifatnya akan menimbulkan negatif, alihkan. Batasi akses penggunaan internet. Nah, internet hanya bisa digunakan dari jam sekian. Kalau sedang belajar, kalau sudah itu sudah matikan tidur. Nah, buat akses atau batasi akses penggunaan internet di rumah tangga. Sediakan permainan alternatif. Nah, yang positif apa, permainan apa nih? Contoh yang baik dari orang tua. Disiplin, konsisten dan tegas. Perbanyak waktu bersama anak. Nah ini dalam rangka stop pornografi dan stop porno aksi. Jadi orang tua membuat aturan, mengalihkan perhatian anak, batasi akses penggunaan internet, sediakan permainan alternatif, contoh yang baik dari orang tua, disiplin, konsisten dan tegas, perbanyak waktu bersama anak. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini doa yang dilindungi. Doa agar dilindungi dari dosa, bersih hati dan terpelihara dari kemaksiatan. Mari kita baca bersama-sama dengan penuh pengharapan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya. Doa ini bisa dibaca oleh orang tua di setiap ia bertemu dengan anak-anak, untuk diri sendiri, untuk siapapun ya, untuk kita agar Allah ya menyelamatkan kita dari dosa, mengampuni kita dari dosa, kemudian membersihkan dari hati dan juga memelihara farji kita. Itulah hal-hal yang dapat kami ungkapkan di dalam bahasan ini, dan akhirnya syukron jazilan, diterima kasih, thank you, hatur nuhun bahasanya.
Nah, itulah saya kira hadirin wal hadirat yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Saya terima kasih ini kepada kawan-kawan para jamaah ya. Ada yang sekeluarga, istri, suami, anak-anak kumpul bersama-sama. Sebab yang paling susah mendakwahi keluarga. Mau dakwah kepada istri itu jangan yang gampang. Dakwah kepada istri cari waktu momen yang cocok, sebelum tidurkah, sebelum makankah, sebelum belanjakah, sebelumkah, susah rasanya. Ketika menyampaikan ayat, sejak kapan Bapak jadi ustadz ini biasanya pernah ceramah, sekarang ngajak ceramah kok. Nah, ini susah-susahnya ya. Tapi kalau bersama-sama kita hadir di majelis-majelis taklim, ya mungkin bapak mendengar, istri mendengar, anak-anak mendengar, sambil bapaknya berdoa, ya Allah selamatkan anakku, ya Allah selamatkan keluargaku, ya Allah, sambil memandang anak-anaknya, masya Allah ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya akan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama hadir di dalam pengajian ini, di dalam majelis taklim ini. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih yang pertama adalah kepada para jamaah atas donasi infak sodako yang telah diberikan, dimasukkan ke rekening masjid. Saya mendapatkan laporan dari bendahara, subhanallah, para jamaah terketuk hatinya, mudah-mudahan dengan infak apapun, infak mengajak orang lain untuk bersama-sama hadir juga itu infak. Infak mengingatkan siapapun ya, termasuk juga menyiapkan Zoom meeting, ini juga infak. Semuanya semoga Allah membalasnya. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang telah melaksanakan kegiatan pengajian ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di dunia dan di akhirat, dihindarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih juga kepada para jamaah yang ikut bersama-sama hadir di berbagai kota dan wilayah. Ada yang disebutkan, ada yang tidak, semuanya disebutkan pada hakikatnya ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Guru Besar UPI Bapak Profesor Karim dan Ibu Sekretaris Ibu Profesor Aan Komaria, dan juga seluruh para profesor yang bergabung dalam DGB UPI. Kami haturkan terima kasih, mudah-mudahan ilmunya berkah, sehat selalu dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Pak Direktur Kemahasiswaan UPI Bapak Profesor Suwatno yang juga mengerahkan para mahasiswanya untuk ikut bersama-sama, terutama di dalam kajian yang kita gelar ini. Kemudian juga terima kasih kepada Sesepuh Al-Furqon, Masjid Al-Furqon UPI Bapak Profesor Juntika Ihsan, dan juga para aktivis Al-Furqon, semua reng-rengannya, semua yang ikut di dalam kepengurusan selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pimpinan TV UPI dan kru ini Pak Profesor Denny yang menjadi penggeraknya, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para dekan, ada yang hadir di sini, ada juga para wadek, terima kasih dari EPIPS, dari EPEB, PGSD, PIP dan EPBS, dan juga direktur dan direktur kampus di Sumedang ya, kemudian juga kampus di Serang, di Tasikmalaya dan Cibiru ikut bergabung bersama-sama. Terima kasih, semoga berkah selamanya. Kemudian dosen dari pendidikan bahasa Arab, ini ada Pak Kiai Mad Ali dan keluarga selalu hadir. Kemudian ada Pak Kiai Aam, ada Bumia, ada Ustadzah Yusuf, ada Ustadzah Nunung, ada Ustadz Nala, Ustadzah Lala, Ustadz Sofa, dan Ustadz Rinaldi. Ini para tokoh bahasa Arab di UPI yang mudah-mudahan bahasa Arab di UPI terus mengembangkan dakwah. Amin, semoga berkah.
Kemudian dosen dan mahasiswa S3 Pendidikan Umum dan Karakter juga selalu menjadi motor dalam dakwah ini. Semoga yang sedang kuliah dilancarkan kuliahnya, yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para mahasiswa S3 PBA UIN Malang juga ikut bergabung. Terima kasih. Semoga sukses selalu dalam menjalankan dakwah yang terus berkembang di bumi persada ini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ketua Bakomubin Kiai Haji Ucu Ajis Muslim MSI yang juga ikut gabung dalam pengajian ini. Terima kasih Kiai, semoga kita berkah selamanya. Kemudian alumni IKIP EPBS ini Indonesia dan alumni SMK Negeri 1 Cianjur ini Pak Anwar ini motornya. Halo Pak Anwar ya, semoga terus mengembangkan dakwah. Kemudian Yayasan Az-Zahra Cianjur juga terima kasih, semoga menjadi yayasan yang bisa melayani masyarakat dan diberkahi Allah. Sivitas Akademika Uninus juga di sini ada para dosen, para mahasiswa S2, S3 yang sedang menyusun disertasi, yang sedang hampir menyelesaikan, yang sedang menyiapkan untuk guru besar, semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian LP3M juga hadir, terima kasih, semoga berkah. Sivitas Akademika Universitas Unkris Jakarta juga hadir, terima kasih. Mudah-mudahan dengan hadirnya tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kepala Serba Bakti Sruyalaya Kiai Riyad Jamil SPDI MM Lembaga Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Sruyalaya dan STI Sruyalaya hadir. Halo Kiai, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan berkah. Kemudian DKM Masjid Al-Falak juga sama-sama hadir di dalam kegiatan ini, sama-sama kita hadir dan menyiarkan kegiatan ini dari Masjid Al-Falak ke Kalong Tengah Bandung. Kemudian Bapak Kiai Haji Nanang, pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School Cibubur DKI Jakarta hadir, mudah-mudahan berkah di dalam menjalankan tugasnya. Keluarga besar ADRI ini perkumpulan ahli dan dosen Republik Indonesia ini selalu hadir, dan Profesor Eri ini selalu mengembangkan menyebarkan dakwah, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas BKU Bakti Kencana University, rektor, wakil rektor, dosen, tendik dan mahasiswa-mahasiswi. Rektornya Bapak Dr. Apoteker Entris Sutrisno MHS. Halo Pak Rektor, semoga berkah selamanya. Kemudian Forum Silaturahmi Yayasan Adiguna Kencana, Bapak Haji Mulyana juga hadir, mudah-mudahan berkah. Kemudian HPTKes Artipena Pengurus IKUBK Jaya BKMC Bakti Kencana Motorcycle ini. Kemudian LL Dikti 4 Jabar Keluarga Porkom Utama juga hadir, mudah-mudahan berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga besar Haji Maman dan Hajah Khoriyah Tasikmalaya juga hadir, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan berkah. Kemudian Ki Haji Dr. Dudung Rahmat Hidayat dari UPI Kampus Tasikmalaya. Ini tidak ketinggalan, beliau selalu mengembangkan menyebarkan dakwah di Tasik. Dulu di Bandung, sekarang di Tasik, semoga berkah selalu. Kemudian Darul Usamah dan jamaah alhamdulillah selalu disiarkan kembali lewat speaker masjid kami. Ustadz, ini ada namanya nih Ustadz Asaib Hidayat MPD. Ini yang mengembangkan dakwah di Ranca Ekek luar biasa. Karena katanya ibu-ibu kirang kuota, jadi kamu speaker mah cekap we ngupingkeun, mantap, insyaallah berkah. Kemudian SMK PGRI Cisaat Sukabumi juga hadir, terima kasih. PP PAUD Dikmas Jabar juga hadir, terima kasih, semoga berkah. Sivitas Akademika Pascasarjana S3 UIK Bogor, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini ada para mahasiswa S3, juga mahasiswa S2, S1 dan para pimpinan, para dosen, semoga berkah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Sukamana Singaparna Paca Uninus ini
ini Pak Heri namanya, Limken, terima kasih, semoga berkah. Kemudian Stebi Bina Esa juga hadir ini, selalu mengikuti pengajian kita, semoga berkah. Keluarga besar Yayasan Bani Syarif Az-Zahra Cianjur Selatan, semoga berkah dan terus yayasannya berkembang melayani masyarakat. MGMP IPA MTS Kota Cimahi juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademis Tikes YPIB Majalengka juga hadir, terima kasih, semoga berkah. SMK PGRI Pelabuhan Ratu, ya ini juga hadir, terima kasih, semoga berkah. STI Yamisa Soreang juga hadir, terima kasih. Keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra Cianjur juga hadir, terima kasih. MTS 1 Kota Cimahi juga hadir, terima kasih. Masjid Salman ITB di Pak Dr. Yedi, semoga lancar, sukses dalam menyiapkan untuk menjadi guru besarnya, amin. Kemudian RSUD Subang juga hadir, terima kasih, semoga para petugas, para dokter sehat walafiat dan hamba-hamba Allah yang sedang dilayani juga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. MTS 5 Bandung Barat juga hadir, terima kasih, semoga sukses selalu. Bajnas Kabupaten Sukabumi ini Pak Kiai Unang, halo Pak Kiai Unang, semoga zakatnya berkah, yang membayar zakat berkah, kemudian yang menerima zakat juga jadi bisa membayar zakat insya Allah. Kemudian juga mahasiswa Uninus Makro 49 juga hadir, terima kasih, semoga lancar dan sukses. MGMP IPA MTS Provinsi Jabar juga hadir, terima kasih. Keluarga besar MTS Negeri 3 Bandung, Majelis Taklim Asyukur Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, halo Ustadzah, Ustadz, para santri hadir, insya Allah berkah. SLB Hanjuang Jaya Parongpong juga hadir, terima kasih. Kemudian BBG 99 Bandung Al-Ittihadiyah juga hadir, terima kasih. SMK Negeri 1 Cianjur, terima kasih hadir. STAI Darussalam Lampung, terima kasih Pak Doktor yang selalu ikut bersama-sama. SMK Nur Kausar juga hadir, alhamdulillah. Kemudian IAINU Kebumen, nah terima kasih ini para tokohnya, para kiai ini, semoga berkah dan lancar segala urusannya dan mudah menyelesaikan disertasinya. Kemudian DRB Sulteng, nah ini juga hadir, Sulawesi Tengah ya ini, terima kasih, semoga sukses selalu. BPP UMNU Kebumen juga hadir bersama-sama, terima kasih. SDN Negeri Cilangkap 1 Depok juga hadir, terima kasih, semoga berkah. MI Islamiyah MTS Negeri 3 Bandung, SMA PGRI Cikidang, SDS Sania, DPS Tasikmalaya, SMP Negeri 1 Kebumen, SMP Negeri 1 SMPIT Al-Faz ya. Kalau tidak salah ini yang dimiliki yang membimbing, yang mengarahkannya Profesor Aan, semoga terus berkembang. Kemudian pesantren Al-Barkah Ciwidey juga hadir, terima kasih. Kemudian DWKBBB, nah ini DWKBBB juga hadir. Kemudian KMMTS nah 1 Bandung juga hadir. Keluarga besar Ma'arif Al-Amin Garut juga hadir, terima kasih. Keluarga besar TK PGRI Winaya Karya Kota Sukabumi, terima kasih hadir, insya Allah berkah. Universitas Bakti Kencana PSDKU Subang juga hadir, terima kasih. P4TK PLB bersama Pak Abu Khair, terima kasih Pak Abu, selalu Pak Abu mengajak berdakwah melalui dakwah, insya Allah berkah. Kemudian juga Ibu Popi Dewi Puspitawati, Kepala Pusat Pengembangan PAUD Dikmas Provinsi Jawa Barat, terima kasih hadir, insya Allah berkah. Bapak Suka dan Bapak Masud, Kepala Balai Pengembangan PAUD Dikmas NTB Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah ikut hadir, semoga berkah. Ibu Laila SD Inklusi Mutiara Bunda Ponorogo juga hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Siti
Yuleho ya, Yuleho MI Raudatul Ihsan Ketapang Suko Sidoarjo juga hadir, terima kasih. Insya Allah berkah. Keluarga alumni SMP Negeri Limpung Batang Jawa Tengah juga hadir, alhamdulillah. Bapak Sudarman Kepala SLB Negeri Citerep Cimahi juga hadir, alhamdulillah. Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung hadir, alhamdulillah. Pak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya alhamdulillah ikut hadir, semoga berkah. Bapak Jasman Institut Bisnis Semarang juga hadir bersama-sama. Jamaah taklim alumni pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 6 Bapak Triantoro Kepala Biro Umum Kemendikbudristek hadir, alhamdulillah. Semoga berkah. Bapak Hanjar Basuki Biro SDM Kemendikbudristek hadir, alhamdulillah, semoga berkah. Ibu Roro Martiningsih Duta Rumah Belajar Nasional 2017 dan keluarga besar pegawai P4TK PLB yang di kapusnya adalah yang pimpinan pusatnya adalah Pak Abu Khoir. Dan itulah ucapan kami dan kepada yang lain telah disebutkan, sama-sama insya Allah mendapatkan berkah. Mari kita akhiri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar taklim kita lebih berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, hambamu bersimpuh memohon kepadamu agar selalu mendapatkan bimbingan, hidayah, taufik untuk diselamatkan kami dan keluarga dari porno aksi dan pornografi ya Allah. Bila hambamu terpeleset dengan apa yang terungkap tadi, dengan pelanggaran-pelanggaran ya Allah, di saat ini kami mohon ampunanmu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga, dosa-dosa kedua orang tua, dosa-dosa kawan-kawan kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa sahabat-sahabat kami, dosa-dosa yang mengenal kami dimanapun ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Engkau maha pengampun, Engkau maha bijaksana, Engkau maha penyayang kepada hamba-hamba yang memohon kepadamu ya Allah. Dan kami yakin mohon permohonan kami Engkau mengabulkannya. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.